Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin cerita yang kemarin ya gengs. Cerita dari Agas, pengalaman nyata saat dia mendaki gunung di Jawa Tengah. Pada cerita sebelumnya, si Agas dan Mas Burhan bertemu dengan Mas Ali, seorang yang kalau dilihat adalah juga seorang pendaki di gunung tersebut gengs. Tetapi Agas menemukan keanehan pada diri Mas Ali. Siapakah Mas Ali ini? Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Perjalanan mereka makin lama kayak makin di tengah hutan gengs. Kanan dan kiri mereka adalah pohon-pohon besar, tapi jalannya agak lebar dari ujung kanan sampai ujung kiri. Jalan bisa muat 3-4 orang kalau dijajarkan. Jalan tersebut sudah tidak berbatu lagi, tapi didominasi rumput liar dan tanah. Jalannya licin sih. Di sini si Agas berkali-kali terpleset dan dibangunkan sama Mas Burhan. Tapi lucunya Mas Ali sih cuek-cuek aja, gak menghiraukan sama sekali. Dia selalu mengingatkan jangan lama-lama, seakan-akan dia juga dikejar waktu. Agas pikir sih paling kasihan karena dia nanti balik lagi ke atas. Mas Ali kan cuma nganterin kita yang tersesat, batin si Agas. Gila, capek banget. Kaki ini terasa banget kalau pas turun gunung. Mas Ali mungkin kasihan dan mengajak mereka untuk berhenti sejenak gengs. Tempat mereka berhenti enak, banyak akar-akar pohon gede di atas tanah. Jadi akar tersebut bisa digunakan untuk duduk, bisa buat tiduran juga kalau mau. Tapi karena hujan gede, jadi si Agas gak bisa sambil ngerokok. Kalau Mas Burhan, dia micit-micit kakinya, mungkin juga merasakan pegal-pegal pada kakinya. Diam-diam Agas melirik Mas Ali, dia duduk sendiri, agak jauh dari mereka berdua. Dia diam aja dengan tatapan kosong ke arah tanah. Kayak orang yang banyak pikiran dan dia nggak gerak sama sekali seperti patung. Kalau orang normal, kan kalau pas istirahat, kecapean gitu pasti sambil gerak-gerakin badan atau ngapain gitulah, muter-muter kepala kek. Lah ini kok diem aja. Mas Burhan sempat mau ngajak ngobrol tapi nggak enak. Mungkin ini cara pendaki ulung kalau lagi istirahat, banyakin diem buat mengumpulkan energi. Ya udahlah, akhirnya Agas ngobrol berdua sama Mas Burhan. Sekitar 5 menitan mereka berdua istirahat. Tiba-tiba Mas Ali ngajak untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dan tiba-tiba hujan mulai reda, berhenti malah. Sinar matahari mulai masuk dari sela-sela pepohonan. Dan ini adalah situasi terenak yang Agas rasakan selama di gunung. Mulai ada suara burung berkicauan, bukan burung gagak loh ya. Oke lanjut, mereka terus berjalan dengan cepat menyusuri jalur pepohonan. Makin lama perjalanan, jalannya semakin sempit, tapi nggak seterjal yang udah-udah. Masih cukup mudah untuk dilalui. Mas Ali bilang sebentar lagi kita akan sampai di sebuah pertigaan, dan di situ kita akan berpisah. Di situ Agas sudah mulai agak senang, lalu si Agas bertanya sama Mas Ali, masih jauh nggak sampai di base camp bawah? Kalau kata Mas Ali sih kira-kira 1,5 jam lagi mereka berdua sampai di base camp bawah. Setelah mendengar jawaban dari Mas Ali, semakin semangat Agas untuk melangkahkan kakinya. Di sini Agas iseng untuk ngecek jam tangannya dan kaget serta bingunglah si Agas. Ludahnya tertahan dan nafasnya tersengal-sengal. Ternyata jam Agas menunjukkan waktu masih pukul 12 lebih 10 menit. Terakhir Agas lihat jam tangannya itu waktu menunjukkan jam 12 lebih sedikit. Agas merasa kebingungan. Masa perjalanan sejauh itu nggak ada 15 menit? Di sini Agas tetap berusaha berpikir positif. Mungkin tadi waktu hujan jam tangannya sempat mati, walaupun kemungkinan itu sangat tipis sekali. Karena jam tangan yang dipakai Agas merek Casio Madman, di mana jam tersebut tahan banget dan tahan air. Dan yang kedua adalah jam tersebut baru Agas beli 2 bulan yang lalu. Di situ Agas terus berusaha berpikir positif. Segala macam alasan Agas pakai buat ngejatuhin kualitas jam, dan lagi kondisi saat ini tuh gak angker sama sekali.
Cuaca cukup cerah dan banyak suara burung. Di sini Agas pengen bertanya kepada Mas Burhan, tapi nggak enak kalau kedengeran Mas Ali. Si Agas deg-degan, Agas terus menoleh ke arah Mas Burhan. Tapi Mas Burhan nggak nangkep kode dari si Agas, padahal dia posisinya ada di dekat Agas. Di situ Mas Ali sempat noleh ke belakang, ke arah Agas dan sambil ngomong, "Kenapa kamu gelisah gitu? Apa ada yang salah?" Nada nanyanya bukan kayak nanya, tapi lebih kayak ngebentak gitu. Si Agas cuma bisa menjawab, "Gak ada apa-apa kok." Semenjak saat itu dia lebih sering melirik ke arah Agas. Mas Burhan diam aja, dia nggak ngerasa kalau ada yang ganjil. Tiba-tiba saja Agas mencium bau yang nggak enak, kayak bau kentut, tapi makin lama makin menyengat. Lama-lama kayak bau busuk gitu, lebih tepatnya kayak bau bangkai. Sumpah di sini si Agas udah nggak kuat sama bau tersebut. Asal baunya dari arah depan. Si Agas coba mengamati Mas Ali, tapi dia biasa aja. Nggak nutupi hidung, malah dia melihat-lihat pemandangan sekitar. "Asem," gumam Agas. Berarti Agas sendiri yang nyium bau tersebut. Pengen nanya tapi takut diketusin lagi sama Mas Ali. Si Agas nahan bau itu sendirian, padahal baunya udah gak nahan. Gak lama kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah pertigaan yang dimaksud sama Mas Ali tadi. Buru-buru si Agas menjauh dari sisi Mas Ali menuju ke arah Mas Burhan. Di sini cuaca sangat cerah. Sekarang Agas bisa melihat dengan jelas muka Mas Ali. Di sebagian besar area pipinya, kanan dan kiri kayak ada totol-totol warna coklat gitu. Kita pastinya tahu ya gengs, totol-totol warna coklat yang biasanya ada di kulitnya orang yang udah tua gitu. Nah, padahal awal si Agas ketemu sama Mas Ali tuh wajahnya bersih dan ganteng. Cuma gantengnya lebih kepucat, karena ini Agas lihat dari depan jadi bisa kelihatan apa yang dia pakai. Dia berdiri membelakangi matahari, malah cenderung ngumpet di salah satu pohon besar yang ada di situ. Dia pakai jaket yang depan bagian kirinya ada emblem, namanya tulisannya Ali M. Iskandar. Ingat banget si Agas sama nama dada itu yang berada menempel di jaket Mas Ali. Bordirannya warna perak dan backgroundnya warna hitam. Di jaket yang sebelah kanan ada emblem logo. Ada dua emblem logo, yang satu gambar ular kobra di dalam perisai warna biru kuning, dan yang satunya lagi kayak lambang kepangkatan gitu, kepangkatan tentara atau polisi gitulah, yang kayak huruf V warnanya hitam hijau, dan tongkat kakinya di ujung atasnya kayak ada ukiran gambar gitu, gambar muka orang tapi nggak jelas, soalnya ukirannya kayak udah aus dimakan waktu, jadinya embannya udah nggak terlalu tebal. Jaket yang dipakai Mas Ali sudah lusuh banget, banyak spot-spot tanah dan ada juga spot-spot kayak bekas kena oli atau minyak. Pokoknya Mas Ali ini pakaiannya kucel semua lah. Dan kalau dilihat dari mukanya seperti keturunan orang Timur Tengah. Di sini Mas Ali akhirnya ngomong, "Saya cuma bisa nganter sampai di sini aja karena area saya cuman dari sini sampai ke jalur ke atas tadi." "Wanjir, area saya," batin Agas. "Kalian teruskan perjalanan ini ke arah kiri saja, jangan lurus itu tembusannya lereng. Silahkan Mas, semoga selamat sampai di jalan. Titip salam dari saya untuk teman-teman ranger di base camp ya. Bilang ke mereka kalau saya masih ada di sini." "Siap Mas Ali," kami berdua ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali. "Akan kami sampaikan salamnya Mas Ali untuk teman-teman di base camp," jawab Mas Burhan dengan semangat. "Di depan kalian akan menemukan pemukiman warga. Kalian bisa istirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan di sana kalian jaga sopan santun kalian, terutama kamu anak muda," ucap Mas Ali. Dia mengatakan itu sambil melihat ke arah Agas. Di sini si Agas kaget, Mas Burhan pun juga ikutan kaget. Apalagi Mas Burhan nggak ngeh pas tadi selama perjalanan. Akhirnya untuk mempersingkat waktu, Mas Burhan dan Agas berjabat tangan dengan Mas Ali sebagai tanda terima kasih mereka
Sumpah pas salaman tangannya Mas Ali ini dilihat sama Agas tuh berkerut-kerut, tangan yang pas kedinginan gitu deh. Keriputnya parah sampai kasar banget tuh tangan dan rasanya dingin banget. Udahlah bodo amat, akhirnya mereka berjalan meninggalkan Mas Ali. Mas Burhan dan si Agas melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah yang diberitahukan oleh Mas Ali, yaitu yang ambil jalur kiri, sedangkan Mas Ali balik lagi menuju ke atas. Setelah berpisah, jaraknya agak jauh dengan Mas Ali. Di sini si Agas pengen banget cerita ke Mas Burhan, terutama soal jam. Agas juga pengen banget tahu jam tangan yang dipakai sama Mas Burhan. Waktunya menunjukkan pukul berapa, kurang lebih 5-7 meter mereka sudah jalan, tiba-tiba si Agas pengen noleh ke belakang. Mas Burhan pun juga ikutan noleh ke belakang, pengen lihat Mas Ali, pendaki yang sudah berjasa mengantarkan mereka berdua turun. Dan di sini tiba-tiba Agas kaget. Mas Burhan pun juga sama, mereka berdua sudah tidak menemukan sosok manusia lagi. Sosok Mas Ali sudah tidak ada, padahal seharusnya dia lagi nanjakin sebuah batu yang agak curam. Agas dan Mas Burhan cuma ngeliat sosok seekor anjing dengan bulunya yang berwarna hitam mengkilap. Ekornya panjang menjuntai ke atas. Anjing itu dengan sigap meloncati batu demi batu ke atas dan akhirnya kemudian berlari, sampai Agas dan Mas Burhan tidak melihatnya lagi. Dan yang terakhir mereka hanya mendengar lolongan dari arah tengah lereng atas. Agas dan Mas Burhan sekarang sadar sesadar-sadarnya bahwa perjalanan menegangkan ini belum berakhir. Benar feeling si Agas, jam tangan Mas Burhan pun waktu yang sama dengan jam tangan si Agas. Saat ini pukul 12 tepat waktu Indonesia bagian Barat siang. Setelah si Agas dan Mas Burhan melihat sosok Mas Ali yang sebenarnya, mereka berdua pun cuma saling melongo. Kengerian dan ketakutan seakan sudah menjadi hal yang biasa di saat itu. Yang jelas di pikiran Agas adalah gimana bisa nyampe base camp secepatnya. Udahlah, mau dia sosok anjing kek, burung kek, udah bodo amat lah. Mas Burhan pun langsung menarik lengan Agas untuk segera lanjutkan perjalanan. Masalah waktu itu masih jam 12-an, itu berarti mereka berdua terjebak lagi di dunia mereka. Mereka sudah pasrah kepada Tuhan. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Oke guys, ceritanya kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutin di part selanjutnya karena masih panjang sekali ceritanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya geng. See you.